Puji Tuhan. Buka Alkitab saudara di dalam Keluaran pasal 32. Kita akan baca ayat 1 sampai ayat yang ketiga saja. Keluaran pasal 32, saudara di rumah silakan buka Alkitab saudara. Saya akan membaca bagian firman Tuhan ini. Pasal 32, kitab Keluaran. Judul perikopnya adalah Anak Lembu Emas. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengurumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anak-anakmu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Saya lanjut dulu ayat 4 sampai 5. Diterimanya itu dari tangan mereka, lalu dibentuknya dengan pahat dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari Mesir." Kita berdoa supaya firman Tuhan ini akan menjawab setiap keperluan saudara untuk bertumbuh dalam iman malam hari ini lewat khotbah yang saudara akan dengarkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan bicara sore hari ini dari tema membentuk kesabaran. Membentuk kesabaran. Ada beberapa jemaat yang bertemu dengan saya, lalu mereka seperti rasa terharu begitu ya. "Om, puji Tuhan kita bisa bertemu." Beberapa waktu yang lalu ada yang bertemu. "Saya kangen sekali sama Om, saya kangen beribadah kembali bersama-sama saudara-saudara." Tidak terasa mungkin ini sudah masuk ke bulan yang kedua kita tidak bisa berkumpul bersama-sama. Lalu kita hanya bisa mengikuti ibadah tetap bersama namun dengan jarak yang terpisah lewat live streaming kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, semua rasa kangen, semua rasa rindu, saudara-saudara ya. Nah, kemarin saya juga beli sesuatu lalu parkir. Waktu saya mau pulang, juru parkirnya saya tidak tahu. Dia hanya tanya, "Pak mau arah mana? Arah selatan apa arah utara?" Saya bilang saya mau ke arah selatan. Dan dia sempat nyeletuk, Pak, seluruh dunia, seluruh agama, tempat ibadahnya kosong hari ini. Semua agama, semua tempat ibadah kosong semuanya. Ya, itu ungkapan seorang juru parkir Bapak ini sampaikan kepada saya. Pasti dia juga beribadah mungkin ya di salah satu tempat ibadah, tapi yang ingin dia sampaikan bahwa semua sudah kosong. Tidak ada lagi yang bisa beribadah bersama-sama di satu tempat ibadah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak suasana yang terjadi hari-hari ini, termasuk kepada jemaat Tuhan. Ada salah satu saudara kita, Bapak yang pekerjaannya juru parkir, mengungkapkan hal yang sama. Mungkin ungkapkan rasa kerinduannya untuk bertemu, untuk bersama-sama beribadah kepada Tuhan di rumah ibadah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada baiknya malam hari ini kita belajar bersama-sama bagaimana membentuk kesabaran. Karena apa, saudara-saudara? Kalau kita belajar nanti di perikop ini, di pasal 32, maka kita belajar rupa-rupanya iman saudara, salah satu bagian pembentuknya adalah kesabaran. Artinya begini, iman dan kesabaran itu dua bagian yang akan berjalan bersama-sama
di dalam hidup saudara sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara bisa tumbuhkan di antara duanya. Kalau sudah tumbuhkan iman saudara dengan sungguh-sungguh, maka kesabaran saudara juga akan tumbuh. Tapi sebaliknya kalau saudara mulai membentuk kesabaran saudara tumbuh, maka di saat yang sama iman saudara bertumbuh. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur bahwa bagian ini bagian yang penting di dalam iman saudara dan saya, yaitu kesabaran. Ya. Saudara-saudara, kesabaran kalau kita bicara tentang sabar itu ya, sabar itu tidak hanya sekedar menahan orang yang mampu menahan amarahnya, itu diartikan di dalam kamus ya. Diartikan juga tahan terhadap cobaan, godaan, tenang, tidak tergesa-gesa, tidak didorong oleh hawa nafsu. Itu arti dari kata sabar, saudara-saudara. Jadi tidak tergesa-gesa, ada sikap yang tenang di dalamnya. Saudara-saudara, ini penting. Ya. Beberapa jemaat yang bertemu dengan saya katakan, ya Pak, Bu, sabar ya. Jawabannya hanya satu, sabar ya. Kita percaya semua ini akan lewat, kita akan berlalu, kita doanya seperti itu. Nah saudara-saudara, menariknya bahwa rupa-rupanya kesabaran, sifat sabar, watak sabar ini bagi kita, orang-orang yang percaya dalam Kristus, adalah salah satu sifat Allah yang bisa diteruskan. Sifat Allah yang diteruskan kepada saudara dan saya. Nah, minggu lalu saya bicara tentang sifat Allah, bahwa dia adalah kasih. Dan itu diteruskan kepada saudara dan saya, walaupun mungkin dengan kualitas yang berbeda, tidak mungkin menyamai yang dimiliki Allah. Dalam jumlah yang berbeda mungkin tidak mungkin menyamai yang bisa dia berikan buat saudara dan saya. Namun bahwa kesabaran itu adalah salah satu sifat yang ada di dalam diri Allah yang bisa diteruskan ke dalam hidup saudara dan saya, itu menjadi penting. Di dalam satu ayat firman Tuhan, di dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 16, saya baca dari firman Allah yang hidup. Tetapi Allah telah mengasihi aku, sehingga Kristus Yesus memakai aku sebagai contoh untuk memperlihatkan kepada setiap orang betapa sabarnya Ia, Kristus, terhadap orang-orang yang paling berdosa sekalipun, supaya orang lain akan sadar bahwa mereka juga dapat memperoleh hidup yang kekal. Jadi kesabaran Kristus itu bahkan sampai mati di atas kayu salib demi menebus manusia, mengorbankan hidupnya bagi seisi dunia yang berdosa. Saudara-saudara, kesabaran menjadi salah satu sifat Allah yang diteruskan kepada saudara dan saya. Dan dalam hidup saudara dan saya, itu perlu terus dibentuk setiap hari. Dibentuk. Dan salah satu bagian pembentuknya adalah waktu. Jadi kesabaran saudara dan saya itu akan diuji oleh waktu. Waktulah yang akan mengujinya. Saudara, kalau saudara baca perikop ini sampai kepada akhirnya, ya, mengapa umat Allah mendesak akhirnya kepada Harun untuk membuat akhirnya patung lembu emas, saudara-saudara. Alasannya adalah bahwa Musa yang tadi mengajak mereka, yang tadinya memimpin mereka keluar dari tanah perjanjian, tidak turun-turun dari gunung Sinai, dari gunung Horeb, gunung Allah. Tidak turun-turun. Padahal janjinya itu 40 hari. Tapi enggak turun-turun di hari yang ke-40. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan akhirnya mereka memaksa Harun. Dalam salah satu tradisi Yahudi, sebenarnya ada dua pemimpin yang ditinggalkan oleh Musa. Harun dan satunya lagi adalah Hur, sepupunya. Lalu dalam tradisi penafsiran orang-orang Yahudi mengatakan, Hur tidak mau mengikuti apa yang mereka mau lalu dibunuh. Dan Harun takut kalau dia juga ikut dibunuh. Makanya akhirnya dituruti, oke, kumpulkan semua anting-anting istri, anakmu laki-laki dan perempuan. Nah dulu rupanya laki-laki juga pakai anting-anting. Ya.
Kumpulkan, tapi anting-anting emas. Kumpulin, dikumpulkan lalu jadilah. Dibuatlah patung lembu emas, saudara-saudara. Dan akhirnya sampai ayat kelima kita mendapatkan kesaksian firman Tuhan bagi kita. Bahwa patung lembu emas itu mereka sembah. Alasannya karena Musa yang memimpin mereka tidak turun-turun dan mereka ingin ada pengganti. Siapa yang akan membawa kita masuk ke daerah perjanjian? Siapa yang akan menuntun kita sampai di tanah yang Tuhan janjikan buat kita? Seperti mereka kehilangan harapan. Seperti mereka diuji kesabaran mereka. Tapi itu terjadi. Musa berkata 40 hari aku akan naik menghadap Tuhan. Apa masalahnya saudara-saudara? Kemudian tepat di hari yang ke-40, itu yang disampaikan oleh firman Tuhan. Hari yang ke-40 dan itu jadi. Patung tuangan itu lembu emas, itu jadi. Dan mereka mau kemudian menyembah kepada patung lembu emas itu dengan sangat meriah tari-tarian yang besar. Kemudian korban persembahan dan seterusnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan Tuhan marah. Tuhan marah. Saudara-saudara, akhirnya Musa turun. Tuhan katakan, Musa kamu turun. Itu bangsa sekarang sudah joget bersukaria. Mereka mempersembahkan korban persembahan. Bukan kepadaku lagi. Tapi kepada patung lembu emas yang mereka bentuk, saudara-saudara. Dan Musa turun. Saudara, hitungannya adalah sebenarnya hitungan masalah beda hitungan waktunya saja. Musa ngomong kepada mereka, aku akan naik ke atas gunung selama 40 hari aku akan berada di gunung. Di atas puncak gunung Sinai. Saudara perhatikan baik-baik. Bahwa suruh Musa tidak menyebutkan termasuk hari perjalanannya menuju gunung Sinai. Perjalanannya dibutuhkan 1 hari kira-kira untuk naik sampai ke atas gunung Sinai. Dan Musa perlu 40 hari 40 malam berada di atas puncak gunung tersebut. Bukan hanya 40 hari. Tapi 40 hari dan 40 malam. Umat Allah menghitungnya adalah 40 hari. Dan tepat 40 hari. Mungkin juga hari ke-41. Bukan 40 hari 40 malam. Mereka sudah tidak sabar. Mereka katakan, beri kami siapa yang menuntun berikutnya. Dan kemudian mereka membuat patung lembu emas atas keinginan mereka sendiri. Saudara-saudara, hanya selisih sedikit saja. Hitungan harinya. Musa tidak mengatakan termasuk perjalananku sampai ke atas puncak gunung Sinai. Itu enggak dihitung. 40 hari 40 malam berada di atas gunung Sinai di hadapan hadirat Allah. Nah turun naiknya itu butuh 2 hari kan kira-kira. Mestinya hari ke-42. Baru mereka boleh kehilangan kesabaran. Baru hari 40 saudara-saudara mereka kehilangan kesabaran. Ada satu pepatah mengatakan, bagus ya pepatah ini bahasa Indonesia. Hujan setahun kemudian dibasahi oleh kebalik. Kemarau 1 tahun dibasahi oleh hujan. Ya 1 jam saja sudah basah. 1 jam. Tapi pepatah itu 1 hari. Kalau 1 hari 1 tahun 360 hari. Kemarau. Turun 1 hari hujan. Itu semua kemarau tanah kering dalam 1 tahun. Basah semua. Yang gak ada pohonnya longsor, banjir bandang, saudara-saudara. Waktu adalah yang akan menguji kesabaran. Kesabaran bagian yang penting di dalam iman saudara dan saya. Kesabaran dalam beribadah, menanti Tuhan, menunggu waktu Tuhan, menunggu jawaban Tuhan, berharap pada Tuhan, menaruh ketaatan sudah pada Tuhan, menanti apa yang akan Tuhan wujudkan atas cita-cita yang kau doakan,
Menanti atas pergumulan sakit yang kau alami, yang kau doakan. Menanti atas pertobatan satu orang yang kau cintai dalam rumahmu. Menanti atas pemulihan atas pekerjaan, keuangan, usaha yang kau geluti. Itu butuh waktu di hadapan Tuhan. Dan waktulah yang akan menguji kesabaran saudara. Karena kesabaran ini menjadi bagian yang penting untuk engkau mengerti siapa Allah yang hidup yang kau percaya, yang kau sembah. Karena dia punya waktu untuk hadir di dalam hidup saudara, menjawab setiap kesukaran, menjawab setiap keperluan, menjawab setiap harapan yang menjadi iman saudara. Tuhan punya waktunya sendiri. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, dan seterusnya. Mungkin nyanyi sama-sama, sudah nyanyi di rumah juga ya. Waktulah yang akan menguji kesabaran. Kesabaran ini penting bagi iman saudara dan saya. Kesabaran itu akan membentuk bidang-bidang iman saudara menjadi kuat. Jadi ibadah mengikut Tuhan itu butuh kesabaran saudara-saudara. Pertanyaan, ungkapan Bapak yang bekerja sebagai juru parkir, jemaat Tuhan yang bertemu, aduh saya kangen dan sebagainya untuk ibadah kembali bersama-sama. Ada lagi menanti seperti keadaan ini tiada kepastian. Saudara-saudara, hari ini saya mau sampaikan, mari kita bentuk kesabaran saudara. Ya. Ini saat yang tepat dan waktu yang akan menguji. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini waktu-waktu kita sedang menjalani masa-masa di mana kita bentuk kesabaran kita. Dalam segala hal. Dalam segala hal. Saya berjumpa dengan seorang ibu. Dia mengatakan, Pak, saya ini sudah sepuh, ibu-ibu. Saya enggak kekurangan apa-apa. Dari muda saya sudah kerja dan saya diberkati berlimpah. Anak saya ada yang di luar negeri. Namun saya rasa Tuhan kok enggak jawab doa saya. Saya sebentar Bu, doa yang mana? Saya tanya. Saya berdoa buat suami saya. Kok sampai saya sepuh begini dia percaya kepada Tuhan. Lalu saya berdoa buat anak saya. Tapi dia juga belum datang kepada Tuhan. Sudah lama. Lalu saya beritahu, Bu, ada anak-anak Tuhan yang mendoakan orang-orang yang mereka cintai butuh tidak hanya 1 tahun. Ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 15 tahun. Dan pada akhirnya kesabaran itu membentuk iman mereka menjadi kuat. Iman itu akhirnya sampai kepada waktu Tuhan. Oh begitu ya Pak. Terima kasih ya Pak. Doakan terus Bu, suaminya percaya, sabar menanti jawaban Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, waktu yang akan menguji kesabaran. Iman saudara butuh kesabaran. Bagian pembentuknya adalah kesabaran. Umat Allah tidak sabar. Selisih hitungan saja. Mereka enggak mau ngitung waktu perjalanan Musa naik ke atas gunung dan turun gunung. Musa kan ngomong, aku ketemu Tuhan 40 hari 40 malam. Dia enggak ngomong termasuk hari perjalanan. Hari perjalanan itu enggak dihitung. Turunnya juga enggak dihitung. Kira-kira butuh 2 hari. Hari ke-40 Musa enggak turun-turun, Musa masih di atas. Dan mereka sudah tinggalkan Tuhan. Kehilangan kesabaran. Kemarau 1 tahun, basah oleh hujan 1 hari. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kau sedang ada dalam situasi tertentu dalam hidupmu. Ada dalam satu titik tertentu dalam hidupmu. Mungkin Tuhan izinkan engkau tetap bersabar. Tetaplah bersabar, itu baik juga untuk membentuk iman saudara. Membentuk ketaatan, membentuk ibadah, membentuk hidup kita. Watak karakter kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Selamat. Apa bagian akan membentuk karakter kita? Kalau tadi ujiannya paling bagus adalah waktu. Saudara-saudara, taat pada nasihat firman Tuhan. Ikuti nasihat firman Tuhan. Di dalam ayat yang
Di ayat yang ke-9, saya mau baca ayat 9 masih di pasal yang sama, 32. Ayat 9. Lagi firman Tuhan kepada Musa, telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Keras kepala. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini ungkapan yang Tuhan pakai di ayat 9 untuk menunjuk keadaan umat Allah. Jadi tegar tengkuk. Tegar tengkuk, keras kepala itu kebalikannya adalah orang nggak mau menuruti nasihat. Nggak mau dengar nasihat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Namun bagi saya percaya kalau kita melihat perjalanan hidup saudara, mau refleksi perjalanan hidup saudara sebagai orang percaya, dari belum percaya sampai engkau percaya kepada Yesus. Bahwa pembentukan karakter, watak seseorang, tabiat seseorang, itu adalah proses yang akan terus berjalan. Dan itu bisa berubah. Kalau persoalan pertama adalah bahwa keras kepala, mungkin ya masih bisa diubah. Saya percaya masih bisa diubah. Caranya bagaimana? Yaitu dengar nasihat firman Tuhan. Karena keras kepala sendiri tidak akan membentuk kesabaran. Keras kepala yang ditunjukkan oleh umat Allah itu melawan akhirnya. Ya. Melawan apa yang firman Tuhan sampaikan. Jadi persoalan terbesar mereka sebenarnya bukan pada keras kepala yang muncul pertama kali. Tapi masalahnya adalah puncak dari keras kepala mereka membawa mereka kepada melawan firman Tuhan, menolak firman Tuhan. Kalau ada orang menolak nasihat firman Tuhan itu adalah sama saja dia menolak Allah yang berfirman. Nah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat perjalanan mereka sampai di bagian ini, kita mundur ke belakang. Kira-kira ini baru hari yang hampir hari ke-100 lah. Karena keluar dari tanah perjanjian 49 hari kira-kira sampai di Gunung Horeb. Lalu tepat kurang lebihnya di hari ke-50 dalam perhitungannya. Maka Tuhan meminta Musa naik ke atas Gunung Horeb, Gunung Sinai yang sama. Dan ketika turun diberikanlah 10 hukum, 10 perintah Allah. Dan kemudian diikuti dengan beberapa aturan dan tata cara hidup mereka. Menariknya di dalam 10 hukum itu Tuhan sudah kasih nasihat. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Dalam rupa apapun yang menyerupai yang ada di bumi ini, di langit ini. Tidak boleh ada dan engkau tidak boleh sujud kepadanya. Itu kira-kira hari ke-50. Tuhan sudah kasih nasihat kepada mereka. Namun apa yang terjadi? Kira-kira kemudian Musa naik lagi ke atas Gunung Sinai yang kedua. 40 hari sekian. Dan kemudian mereka sudah menunjukkan betapa kerasnya hati mereka. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa di bagian yang pertama sebenarnya bicara tentang watak, bicara tentang karakter hidup seseorang. Saya yakin percaya, saudara dan saya juga mengalaminya. Itu semua bisa diubah. Tuhan mampu mengubahnya. Catatannya adalah engkau belajar, saudara saya kita semua belajar dengar nasihat Tuhan. Untuk melembutkan kekerasan kepala. Artinya menjadi hati, memiliki hati yang lembut, hati yang mau dengar firman Tuhan. Karena mendengar nasihat Tuhan, mendengar firman Tuhan ini begitu penting menjadi bagian pembentuk dari kesabaran. Saudara-saudara, hari-hari ini saudara saya diperhadapkan pada waktu-waktu di mana situasi seperti menantang kesabaran saudara dan saya. Kita ingin cepat-cepat keluar dari situasi-situasi yang tidak nyaman. Itu sangat alami, saudara-saudara. Keadaan yang tidak kita sukai, semua manusia ingin cepat-cepat keluar dari sana.
Saudara-saudara, kalau Tuhan izinkan tidak ada jalan pintas, maka biarkan itu menjadi bagian pembentuk saudara dan saya. Menjadi waktu-waktu dan saat di mana kita mendengar nasihat Tuhan. Dan itu baik untuk membentuk kesabaran saudara. Karena kesabaran yang tumbuh akan menumbuhkan iman saudara di saat yang sama. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar dengar firman Tuhan. Ya, belajar mendengarkannya. Bagian yang kedua yang membentuk kesabaran saudara dan saya sebagai orang-orang percaya. Jangan terkecoh. Jangan terkecoh dengan masa lalu. Iblis pekerjaannya adalah menunjukkan masa lalu saudara. Dan ketika masa lalu ditunjukkan saudara kepada kita, kepada saudara, saya, kita semua, iblis sudah buat kecohan, menipu kita di sana dengan cara menunjukkan masa lalu. Allah tidak pernah demikian. Dia selalu mengajak saudara melihat ke masa depan. Hari ini dan masa depan. Lupakan masa depan, masa lalumu karena sudah dilupakan Tuhan. Dan menjadi orang berbahagia karena pelanggaranmu telah dilupakan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Patung lembu emas. Dari mana mereka tahu wujud patung lembu emas? Kalau kita belajar, kita mundur ke belakang. Mereka tinggal lama di Mesir kira-kira 430 tahun. Nah, apa yang terjadi di sana? Sangat sedikit petunjuk firman Tuhan yang menunjukkan kepada kita bahwa selama generasi ke generasi dari 430 tahun mereka beribadah kepada Allah. Sedikit sekali buktinya. Namun ternyata ada banyak data, banyak tulisan-tulisan yang menunjukkan bahwa di Mesir kuno sudah sejak lama ada penyembahan kepada dewa. Yang salah satu namanya adalah Dewa Apis. Dari 3 dewa yang sangat masyhur di Mesir kuno adalah salah satu dewanya Dewa Apis. Dewa Apis ini berbentuk lembu. Kalau lembu yang disembah di Mesir itu, di Mesir kuno bentuknya hitam, warnanya hitam. Dan kemudian tapi penyembahan ini ada, salah satu dewa mereka dari 3 dewa yang termasyhur ada Dewa Apis. Itu gambaran bagi mereka adalah sinar yang turun dari surga, sinar yang turun dari angkasa, diwakili oleh Dewa Apis ini. Dan itu dalam rupa lembu. Saudara lihat apa yang terjadi? Dari mana mereka dapat gambaran lembu? Lembu menjadi Allah yang boleh disembah. Mari kita mundur ke belakang. Di sanalah mereka mendapatkannya. Salah satu penafsir yang menarik dia mengatakan, pada peristiwa di mana ketika mereka mulai tidak sabar. Pada hari itu gunung Horeb itu diliputi, biasa kalau kehadiran Allah dalam rupa awan yang bersinar, berkilau. Hari itu ketika mereka mulai kehilangan kesabaran mereka, tidak lagi sanggup menanti Musa turun. Seperti ada awan hitam yang mengelilingi kemah mereka tinggal. Mengelilingi gunung Sinai, gunung Horeb, gunung Allah. Dan itu adalah wujud dan rupa iblis yang sedang menggoda mereka. Yang sedang menarik mereka untuk tidak menyembah kepada Allah. Tapi berpindah hati mereka menyembah kepada patung lembu emas yang mereka sudah buat. Saudara, dari mana mereka tahu ada patung lembu emas? Mundur tuh ke belakang. Mereka tinggal di Mesir lama. Kira-kira 400 sampai 430 tahun itu beberapa generasi. Dan penyembahan kepada lembu emas yang patung lembu warna hitam yang namanya Dewa Apis itu terjadi dan mereka lihat karena mereka ada di sana. Mereka tinggal di Mesir, walaupun di tanah yang berbeda tapi itu kawasan Mesir. Mereka bekerja bagi bangsa Mesir. Mereka hidup ada di sana di lingkungan bangsa Mesir. Dan penyembahan itu begitu biasa. Perhatikan saudara-saudara, bahwa pekerjaan iblis adalah membalikan arah hidup saudara untuk melihat kepada masa lalu. Masa lalu dibuat, digoda, dipakai oleh iblis menggoda kita untuk membuat kesabaran kita hilang supaya kita melihat kembali ke belakang. Tuhan tidak pernah melakukannya.
Ketika engkau hari ini bertahan dalam situasi hidupmu, engkau berjuang dalam kehidupanmu, engkau menjalani kehidupanmu dalam berbagai macam warnanya. Sudah sampai sejauh itu, anggaplah sudah sedang menjalani kemarau 364 hari lamanya. Dan iblis berusaha membalikkan arah wajahmu ke belakang lagi. Ingat, tunggu 1 hari lagi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, iblis bekerja membalikkan kita ke belakang. Tuhan tidak pernah. Saudara, dia menggoda kesabaran saudara di dalam Kristus. Menggoda kesabaran saudara untuk engkau lakukan kembali apa yang engkau lakukan di belakang hidupmu yang lama. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, malam hari ini, apa yang bisa membentuk kesabaran saudara adalah jangan terkecoh dengan tipu daya iblis. Engkau harus tetap memandang kepada Tuhan. Engkau harus tetap melihat kepada Kristus yang telah sabar menanggung segala penderitaan. Kesabaran, sifat kesabaran yang sama diteruskan kepada saudara dan saya. Mungkin jumlahnya tidak seperti yang dimiliki oleh Kristus, dimiliki oleh Allah. Tapi sifat itu diteruskan kepada saudara. Jangan terkecoh oleh tipu daya iblis. Mungkin kau sedang diperhadapkan pada satu situasi tertentu hari ini dalam hidupmu. Keadaan tertentu yang menguji iman saudara. Yang menguji ketaatan saudara. Yang menguji pengharapan saudara. Yang menguji ketekunan saudara. Ingat hari ini. Bentuklah kesabaran saudara pada waktu yang sedang Tuhan izinkan. Saudara, saya, kita semua alami dalam berbagai sisi hidup kita masing-masing. Ketika itu berlalu, iman saudara terbentuk menjadi iman yang semakin kuat. Kesabaran penting, saudara-saudara, supaya iman sudah tumbuh berbarengan dengan tumbuhnya kesabaran dalam hidup saudara. Mari kita hadapi hari ini, hari esok, hari-hari ke depan dengan penuh kesabaran seperti yang telah Kristus wariskan, teruskan kepada saudara dan saya. Jangan banyak mengeluh, ganti dengan ucapan syukur. Kelihatannya mudah mengucapkan, tapi itu yang harus terjadi hari ini. Jangan sampai engkau tertipu oleh pekerjaan iblis, ya. Membalikkan engkau ke belakang. Mari kita melihat ke depan kepada waktu Tuhan, waktu terbaik yang akan Dia beri buat saudara. Dan ketika itu terjadi, kesabaran juga saudara terbentuk, iman saudara juga terbentuk makin kuat. Tuhan memberkati saudara. Kita akan berdoa.